خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pembahasan malam hari ini lanjutan daripada Kitabun Nikah sampai pada permasalahan syurutun nikah, syarat sahnya nikah. Naam, syarat sahnya nikah. Namun disampaikan pula bahwa di dalam pernikahan bukan hanya ada syarat sahnya nikah, tapi ada pula syurutun fin nikah, syarat di dalam pernikahan. Saya ulangi, ada syarat sahnya nikah, ada syarat dalam pernikahan. Harus dibedakan antara keduanya. Ada syarat sahnya nikah, ada syarat dalam pernikahan. Apa perbedaannya? Dicatat. Syarat sah nikah adalah yang menetapkan syariat. Ya, syarat sah nikah yang menetapkan adalah syariat Allah dan Rasulnya. Tidak sah suatu pernikahan kalau satu saja hilang syaratnya. Tidak sah suatu pernikahan kalau hilang salah satu dari syaratnya. Ini syarat sahnya nikah. Kemudian yang kedua, syarat sahnya nikah tidak bisa digugurkan atau dihilangkan. Sudah baku dari sananya, dari syariat. Tidak bisa diotak-atik. Tidak bisa diotak-atik. Adapun syarat di dalam pernikahan, ya, syarat di dalam pernikahan itu yang membuat atau yang menetapkan adalah mempelai salah satu atau keduanya. Manusia yang buat. Syarat dalam pernikahan adalah yang membuat si mempelai itu sendiri. Kemudian syarat di dalam pernikahan bisa gugur atau bisa batal. Dengan pembatalan dari si pembuat syarat. Dengan pembatalan dari si pembuat syarat. Dicabut syarat yang tadi dia persyaratkan kepada pasangannya, dicabut. Nah, maka sudah batal syaratnya tersebut. Ya. Apa contohnya? Nah, kita bahas syarat di dalam pernikahan dulu ya. Kalau syarat sah nikah di kitab. Kalau syarat sah di dalam pernikahan itu di pembahasan lain, namun di kitab ini tidak ada. Ini saya datangkan dari faedah yang lain. Contoh gini, syarat di dalam pernikahan. Ada kedua mempelai. Ada kedua mempelai. Ditanya, apakah masing-masing dari kalian mempunyai syarat tertentu?
Iya, kata si perempuan. Apa syaratnya? Syaratnya kalau syarat saya dua. Saya mengajukan dua syarat. Syarat yang pertama, setelah menikah, saya tidak mau dibawa pergi dari kampung ini. Jadi maknanya dia ingin tetap menetap di tempat kelahirannya. Ya, kalau si prianya bersedia, ya lanjut. Tapi kalau nggak bersedia, ya sudah, saya mundur. Bagaimana mungkin? Ya, saya bolak-balik. Istri saya orang Cilegon misalnya. Sementara saya kerjanya di Jogja. Tidak mungkin saya bolak-balik sepekan sekali. Berat, gitu ya. Saya mundur aja. Mundur, ya sudah nggak jadi. Katakan bersedia. Baik, saya bersedia. Saya akan pindah kerja ke Cilegon saja. Nah, dari Jogja mutasi ke Cilegon. Lanjut. Saya bersedia dengan syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata si perempuan. Kalau setelah menikah nanti, saya tidak mau dipoligami. Boleh mempersyaratkan demikian. Kata si pria, waduh berat ini. Nah, ketika dipersyaratkan saya tidak mau dipoligami. Kata si calon pria, berat. Saya mundur. Saya ada niatan mau memperbanyak keturunan. Saya mau, insya Allah misalnya, memperbanyak keturunan agar nantinya bermanfaat untuk umat. Kalau dibatasin istri satu, kayaknya tidak bisa. Nah, mundur, ya sudah mundur. Tapi kalau dia bersedia, baik, saya bersedia, saya tidak poligami nanti setelah menikah. Lanjut nikahnya. Tentu. Nah, ini namanya syarat di dalam pernikahan. Syarat dalam pernikahan artinya syarat yang dibuat oleh si mempelai itu sendiri. Salah satu atau keduanya. Tentu. Nah, tapi ini bisa batal. Bisa gugur. Kalau si pembuat syaratnya tanazul atau mengalah, mencabut kembali syarat yang telah dia persyaratkan. Misal tadi syaratnya apa? Tidak mau dipoligami. Setelah berjalan 5 tahun pernikahan, qadarullah belum juga diberikan keturunan. Akhirnya keduanya periksa ke dokter. Cek suaminya. Normal. Subur. Begitu cek perempuan, qadarullah tidak ada peranakannya. Dalam arti kata, mandul, nggak bisa mempunyai anak. Nah, akhirnya karena dia wanita yang solihah, dia sampaikan kepada suami, Mas, qadarullah, seperti yang sudah kita lihat daripada hasil pemeriksaan ini, ternyata saya bermasalah, saya sakit, saya tidak bisa hamil, mandul, begitu. Silakan, Mas, kalau mau nikah lagi, syarat dalam pernikahan yang pernah saya sampaikan di awal nikah saya cabut. Maka gugur. Boleh dia nikah lagi. Paham sampai sini? Nah, ini maknanya syarat dalam pernikahan. Yang membuat siapa? Si mempelai. Kemudian ini bisa gugur, bisa batal kalau dicabut oleh si pembuat. Namun selama belum dicabut atau selama tidak ada keridhaan, tidak boleh kita melangkahi, tidak boleh kita melanggar. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syaratnya. Dia sudah sedia dengan mempersyaratkan, nanti kata perempuan kalau nikah saya nggak mau dibawa ke kampung. Oke, saya bersedia. Nggak dibawa pergi dari kampung. Kata si pria, saya bersedia. Kata si perempuan, kalau nanti menikah saya nggak mau dipoligami, saya bersedia. Kata si pria. Ternyata di pertengahan jalan si prianya nggak kuat misalnya. Nggak tahan dengan syarat itu. Dia nggak boleh melanggar. Udah kalau gitu terserah mau gimana, saya mau menikah lagi. Nah,
Padahal dia di awal sudah menerima persyaratan yang diajukan oleh si perempuan. Nah, kecuali kalau dia lobby istrinya. Udah lama, aku pengen nikah lagi. Nah, tuh lihat tuh. Umat Islam yang baik sedikit. Abi berharap, dia bilang, dengan banyaknya keturunan kita nantinya menjadi pendakwah, menjadi ya orang-orang yang memperbaiki kerusakan di tengah umat. Akhirnya si istrinya luluh, ya sudah silahkan. Batal syaratnya tadi. Boleh dia nikah lagi. Paham? Nah, saya ulangi perbedaan antara syarat sahnya nikah dengan syarat dalam pernikahan. Abu Saif. Syarat sahnya nikah. Perbedaannya, satu, yang menetapkan adalah syariat. Yang kedua, tidak sah apabila hilang salah satu dari syarat tersebut. Yang ketiga, tidak bisa digugurkan atau dibatalkan. Tidak bisa digugurkan atau dibatalkan. Itu sudah syarat mutlak dari syariat, tidak boleh diganggu gugat. Nah, baik. Syarat dalam pernikahan. Siapa yang bisa mendatangkan? Bu Hurairah. Yang pertama, yang membuat syarat si mempelai, entah prianya, entah wanitanya, atau keduanya. Ya, yang membuat si mempelai. Yang kedua, bisa gugur atau batal dengan pembatalan dari si pembuat syarat. Nah, kayak tadi, ya sudah, setelah 5 tahun pernikahan, ternyata belum punya keturunan, setelah dicek, ternyata istrinya yang bermasalah. Akhirnya si istri mengalah, sudah mas, silahkan nikah lagi biar dapat punya keturunan. Tidak apa-apa, asal jangan ceraikan saya. Saya izinkan mas nikah lagi, asal jangan ceraikan saya. Sulit nyari suami seperti mas, misalnya. Nah, barakallahu fikum. Maka ya sudah, boleh dia nikah lagi. Kenapa? Karena sudah dicabut oleh si pembuat syarat. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke dalam syurutun nikah. Syarat sahnya nikah. Yang pertama, ta'yin kullin minaz zaujain. Ada ketentuan dari setiap mempelai. Atau apa istilahnya di situ? Ta'yin, ketetapan fulan. Qala fala yasih aqdun nikah ala wahidatin la yu'ayyinuha. Maka tidak sah akad pernikahan kepada salah seorang wanita yang tidak dita'yin, tidak ditentukan. Misal begini, ada seorang bapak, dia bilang kepada salah seorang pemuda, wahai anak muda, zawwaka binti. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Padahal laki-laki ini atau si ayah ini punya 5 putri. Lafadznya saya nikahkan kamu dengan putriku. Lafadznya umum, nggak ada ta'yin, nggak ada penentuan, nggak ada yang ditetapkan, yang ditunjuk siapa. Nah, barakallahu fiik. Maka tidak boleh dengan lafadz ini. Tidak terpenuhi syarat jika tidak ditentukan siapa orangnya. Au yaqul, atau ucapan yang lain, zawwatuha ibnak. Ini 2 sahabat, masing-masing punya anak. Yang satu punya anak perempuan, yang satu punya beberapa anak laki-laki. Kata sahabatnya ini kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, aku nikahkan putriku dengan putramu. Dalam keadaan sahabatnya ini punya anak laki-laki lebih dari 1. Nggak ada ketentuan, nggak ada yang ditunjuk siapa. Maka lafaz ini tidak memenuhi syarat. Barakallahu fikum. Maka syarat yang pertama apa? Bu Hurairah?
ada penentuan kedua mempelai, baik si perempuannya atau si laki-lakinya. Ada penentuan dari setiap mempelai, tidak ngambang. Nah, maka harus ada penentuan siapa orangnya, baik dengan penyebutan nama atau dengan penyebutan sifat. Penyebutan nama misalnya, saya nikahkan kamu, wahai anak muda, dengan putriku yang bernama Fatimah. Anaknya ada 5, perempuan semua. Disebut putriku yang bernama Fatimah. Jelas. Ya, ada yang ada tentukan. Dengan nama disebut nama. Atau dengan sifat. Saya nikahkan kamu dengan putriku yang paling tua. Berarti nikahnya dengan yang paling tua. Jelas. Walaupun bukan nama yang disebut, tapi ada kriteria, ada sifat, paling tua. Barakallahu fikum. Nah, jadi harus ada penentuan dari masing-masing mempelai. Tidak ngambang, tidak menggantung. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Padahal saya punya putri 4. Nah, ya, tidak tahu putri yang mana. Harus ditentukan namanya, atau paling tidak dengan sifatnya. Yang paling tua atau yang paling bungsu. Nah, maka jelas ada kaitnya. Oh, yang paling tua. Oh, yang paling bungsu. Berarti ya dengan yang disebut tadi. Gitu ya. Nah, yang kedua, ridho kullin minaz zaujaini bil akhar. Keridoan salah satu pasangan dengan yang lainnya. Ada keridoan. Ada keridoan. Ridho. Saya dinikahkan dengan fulan. Fala yasih, maka tidak sah nikah bil ikrah. Maka tidak sah pernikahan yang dipaksa. Pokoknya Abi nggak mau tahu, kamu harus nikah sama fulan. Bi, fulan umurnya sudah 80 tahun, Bi. Saya masih 20 tahun. Tidak apa-apa, banyak hartanya. Tunggu bentar dia meninggal, kamu banyak kaya. Ini kata bapaknya, matre bapaknya. Misal, ya. Tidak mau. Jadi saya 20 tahun, dia 80 tahun. Nah, ya. Dipaksa. Udah. Tidak sah nikahnya. Tidak ada keriduan dari si perempuannya, dari si anaknya. Nah, dari putrinya tadi. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tungkahul ayyimu hatta tustamar. Seorang janda tidaklah dinikahi sampai di tustamar. Mana tustamar? Dimintai pendapatnya. Ada laki-laki yang datang. Bagaimana pendapatmu? Ya, gak apa-apa. Yang penting saya punya suami. Daripada hidup menjanda susah. Nah, hidup jadi janda itu susah. Apa-apa sendiri, kerja sendiri, berat. Ngurus anak sendiri, cari uang sendiri. Ngurus anak, cari uang, berat. Maka harus bersyukur para ummahat ya dengan suaminya. Kekurangan yang ada pada suami disabarin selama kekurangannya masih wajar. Nah, dia memberikan nafkah cukup lahir batin. Hanya saja dia tidak memenuhi. Kalau dimintai sesuatu di luar kewajiban, minta emas 10 gram, 20 gram, gak dikasih sama suaminya. Udah, saya mau minta cerai saja. Suami saya bakhil. Hati-hati. Bakhil itu kalau dia tidak menunaikan kewajibannya, tidak ngasih makan, tidak ngasih nafkah, tempat tinggal, pakaian, padahal dia punya uang, itu bakhil. Tapi kalau dia memenuhi kebutuhan, tapi dia tidak memberikan pada perkara-perkara yang di luar kebutuhan pokok, itu bukan bakhil namanya. Bisa jadi dia sayang sama istrinya, tidak mau kalau istrinya sombong, punya emas, ngerembel, dipakai kondangan. Ya, istri minta mobil, nggak dibelikan, padahal suaminya banyak uang. Mungkin dia sayang, supaya istrinya jangan sok-sokan di jalan bawa mobil, ada apa kemana-mana sendiri. Akhirnya bawa laki-laki lain. Mungkin pandangannya begitu. Nah, jangan milih jadi janda. Dikira gampang jadi janda. Tanya sama yang janda. Susah hidup menjanda. Ya.
Apa-apa sendiri, kasihan. Nah, mau pergi safar, mau thalabul ilmi sulit, nggak ada mahram. Nggak ada yang menemani. Nggak bisa bawa motor. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada suami, berangkat. Ya, barakallahu fikum. Maka kembali ke kitab, janda tidak dinikahi sampai dimintai pendapatnya. Nah, dan biasanya kalau janda nggak banyak pilih. Yang penting soleh, bertanggung jawab, sudah. Mau ganteng, mau tidak, yang penting dia soleh. Walal bikru hatta tusta'dzan. Adapun gadis, ya tidak dinikahi kecuali dimintai izin, dimintai keriduannya, dimintai izinnya. Kalau si gadis tadi tidak mau, tidak memberikan izinnya, tidak memberikan keriduannya, tidak boleh walinya memaksa dia. Tidak boleh memaksanya. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Syarat yang ketiga, al-wilayatu fin nikah. Perwalian di dalam pernikahan. Adanya wali. Ada wali yang menikahkan. Maka nggak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri. Nggak ada wali, nggak ada siapa-siapa. Nah, paling tidak, kalau misalnya dia seorang perantau, ini perempuannya lagi merantau, jadi TKW misalnya, Malaysia atau ke Arab Saudi, di sana ketemu jodoh, ya kan mau pulang ke Indonesia mungkin sulit karena masih ada ikatan kontrak. Mau mendatangkan wali dari Indonesia juga sulit karena biayanya besar. Maka apa yang harus dia lakukan dalam keadaan seperti ini? Dia hubungi walinya, bapaknya paling utama. Abi, saya pengen menikah, ini ada laki-laki yang mau menikahi saya. Kata abinya, ya, Abi ridho, wakilkan perwalian Abi kepada penghulu yang ada di sana. Kepada Ustadz Fulan atau kepada Syekh Fulan, diwakilkan. Tidak apa-apa. Tapi kalau wanitanya sendiri yang menikahkan dirinya, ini enggak boleh. Ya. Nah, sampai pun diwakilkan kepada KUA, harus ada izin. Harus ada izin dari walinya. Nah, tidak sembarangan. La nikah illa biwali. Tidak sah nikah wanita tanpa wali. Perempuan harus ada wali. Bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, kakeknya, pamannya, kakaknya, adiknya, anaknya. Tapi kalau anak khilaf. Kalau anak ada khilaf. Namun pendapat yang rajih bisa menjadi wali. Adapun madzhab Syafi'i anak bukan wali. Ya, wallahu a'lam. Ya, harus ada wali. Bagaimana kalau misalnya nggak punya wali karena meninggal semua ketika tsunami? Ya, ketika tsunami ini perempuan lagi kuliah di Jawa, keluarganya semuanya di Aceh, meninggal semuanya, bapaknya, kakeknya, uaknya, pamannya, kakaknya, adiknya, dia tinggal sebatang kara. Nah, ini darurat. Ya, sampaikan kepada KUA bahwa keluarganya sudah meninggal semua. Tidak punya siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Nah, maka as-sultan waliyu man la waliyalaha. Sultan, penguasa atau qadhi, hakim, KUA lah ya. Itu adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita ulangi. Perwalian dalam nikah. Fala yaqidu 'alal mar'ati illa waliyuha, maka tidak ada yang mengakadkan si wanita kecuali walinya. Siapa saja wali tadi? Bapak atau kakek atau uwa atau paman atau kakak atau adik. Nah, ya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi, la nikaha. Tidak ada nikah, tidak sah nikah illa biwali, kecuali dengan adanya wali.
Rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Apa dalilnya? Asukma? Tidak ada nikah. La nikah, tidak ada nikah, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Walinya yang menikahkannya atau diwakilkan ke KUA. Nah, barakallahu fikum. Wa yushtarat fil wali, dan dipersyaratkan dalam perwalian ini ayyakuna rajulan. Wali harus laki-laki. Balighon, seorang yang baligh. Tidak boleh wali masih belum baligh. Aqilan, berakal. Bukan orang gila. Atau orang yang setengah. Kadang waras, kadang gila, kadang sakit gitu ya. Nah, otaknya, akalnya setengah. Kumat-kumatan. Ini gak bisa dijadikan wali. Hurron, seorang yang merdeka. Adlan, orang yang baik. Walau dohiron, meskipun dari dohirnya. Ya, kita menghukumi orang dohirnya. Tidak boleh kita menilai orang dari batin yang kita ketahui. Kita nilai dohirnya dia baik, ya sudah. Dia muslim, sholat. Terlepas dia jauh dari pandangan manusia, dia berbuat maksiat demikian, nah itu bukan urusan ya. Yang dianggap adalah dohirnya. Kemudian yang keempat, asyhadatu ala aqdin nikah. Persaksian dalam akad nikah. Terus ada saksi. Ya. Fala yasih, maka tidak sah suatu pernikahan illa bisyahidai adlin muslimaini balighaini adlaini walau dhahiran. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan dua orang saksi yang adil, yang baik. Muslimain, muslim, balighain, baligh, adlain. Nah, baik akhlaknya. Walau dhahiran, meskipun hanya sebatas nilai yang dohir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Wa makana ghairu dzalik, apabila selain itu, maksud tidak ada salah satu dari keduanya, fahuwa batil, maka pernikahannya batil, tidak sah. Rawahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hazm. Nah, baik. Wala wastiratu syahadah, dipersyaratkannya persaksian fin nikah dalam nikah ini ihtiyaton, sebagai kehati-hatian, penjagaan lin nasab, bagi nasab. Khauful ingkar, dikhawatirkan ada pengingkaran. Nah, ada mengingkar, ini bukan anak saya. Ini bukan anak saya. Saya bukan bapaknya. Loh, saya saksinya, kamu menikahi dia. Ya. Kalau nggak ada saksi. Nah, maka harus ada persaksian. Supaya kalau ada pengingkaran, ini bukan keturunan saya, ini bukan anak saya, ada saksi. Saya saksinya, kamu telah menikahi fulanah gitu ya. Nah, ya zaman dulu nggak ada tes DNA. Pada zaman sekarang, ketika ada sesuatu yang kok baru 7 bulan saya nikah sudah lahir. Padahal saya ya baru melakukannya ketika setelah nikah, kok udah lahir ini. Suami tes DNA, suami dan anak. Ternyata DNA-nya sama, ya udah berarti anaknya. Nah, karena terkadang ada yang lahir sebelum 9 bulan, ya prematur misalnya. Kecuali kalau setelah tes DNA bukan anaknya, ya dia berhak untuk menentukan sikap melanjut atau menceraikannya. Juga masalah persyaratan ini, syarat adanya saksi, agar ada saksi ketika misalnya tuduhan kita jalan dengan perempuan. Itu istri kita, sudah kita akad. Misal. Tapi kalau nggak ada saksi, istri fulan bawa perempuan, bawa masukin ke dalam rumah orang.
ke dalam rumahnya. Kata Pak RT, waduh ini bawa ini perempuan PSK ini ke dalam ini, ayo kita ini digerebek. Gak ada saksi. Kalau ada saksi, itu istrinya sudah nikah. Saya saksinya. Nah, jelas ya? Barakallahu. Demikian juga walimah itu ya hikmahnya seperti itu. Menghilangkan tuduhan dari orang. Kalau ada walimah, tetangga diundang, makan. Ya, tetangga diinfokan. Ini sudah menikah. Sehingga kalau misalnya kita bawa perempuan ke dalam rumah kita, orang gak curiga itu perempuan siapa. Itu istrinya sudah menikah kemarin. Walimahnya kan gitu. Nah, ini pernah ana melihat ada salah seorang nikah, tapi nggak ada pemberitahuan. Ya mungkin malu nikahnya dengan perempuan awam, nggak ngasih tahu, nggak ngasih kabar, ke anak pun tidak, ke ikhwan lain pun nggak ada yang tahu. Begitu di jalan, si fulan pegang-pegang fulana gitu. Nah, tapi anak husnul, masa iya sih orang sudah lama mengaji gitu ya. Demikian. Ternyata setelah ketemu baru dipancing, sudah nikah. Kapan nikahnya? Ini waktu habis lebaran 4 bulan yang lalu. Oh iya. Saya melihat dia memegang perempuan mungkin 1 bulanan yang lalu. Dia bilang nikahnya sudah 4 bulan yang lalu. Berarti itu istrinya. Maka kita selalu mengedepankan husnudzon kepada orang lain. Bertanya-tanya boleh. Tapi jangan menjudge. Oh, fulan bawa perempuan. Memasukkan megang perempuan. Bawa perempuan ke rumahnya. Tanya. Barakallahu. Jangan menghakimi sebelum kita tahu kebenarannya. Tanya kalau tidak tahu. Kemudian yang kelima, khuluwu zaujaini minal mawani. Terbebasnya masing-masing pasangan dari penghalang yang menghalangi keabsahan pernikahan. Atau tidak adanya penghalang pada dua pasangan tersebut. Apa contohnya? Nasab. Ini menjadi penghalang. Gak boleh kakak menikahi adik. Ya. Bahkan kalaupun sudah menikah tanpa sepengetahuan, wajib dia pisah, wajib dia ceraikan. Misal ada suami istri punya anak laki dan perempuan. Dia bapak ibunya cerai. Di saat mereka masih kecil, yang anak yang laki masih 4 tahun, yang perempuan masih 2 tahun. Yang perempuan dibawa sama ibunya ke Jawa, kan orang Jawa misalnya istrinya. Yang laki-laki dibawa oleh bapaknya ke Medan. Jauhan, ujung ketemu ujung. Setelah dewasa, anak perempuannya merantau ke Jakarta. Anak laki-lakinya juga merantau ke Jakarta. Di sana ketemu. Dikiranya itu bukan adiknya. Ya udah mereka akhirnya menikah. Si laki-lakinya datang ke rumah orang tuanya karena masih kecil, terpisah, nggak tahu. Udah nggak ada ciri di wajahnya ini anaknya atau bukan. Ya udah nikah. Ternyata setelah ditelusuri nasabnya bin Fulan. Wah, kok namanya mirip dengan suami saya, kata si ibu. Gimana ininya? Cirinya, dia begini, cirinya. Wah, ini anak saya. Ini sudah menikah. Bahkan ada yang sudah punya anak, baru ketahuan. Ya, ini harus diceraikan. Ya, haram menikahi. Harus diceraikan. Tapi anaknya, ya anak biologis, nisbahnya kepada bapaknya. Namanya nikah syubhat. Nikah karena tersamarkan. Ya. Beda hanya kalau sama-sama tahu itu adiknya terus dia nikahi, ya perzinahan jatuhnya. Ini bukan zina. Dia menganggap itu istrinya, bukan adiknya. Nikahnya syar'i, anaknya juga dinisbahkan kepada sang ayah. Walaupun itu ya uak misalnya ya. Karena kakak adik gitu ya. Orang tuanya. Barakallahu fikum. Nasab. Atau sebab. Seperti karodok. Susuan.
Ya, persusuan. Fulan dengan fulanah menikah. Kebetulan keduanya ini anak piatu, tidak punya ibu. Setelah menikah, ada perempuan tua datang ke rumahnya, tetangganya. Ini perempuan tua itu tetangga datang ke rumahnya. Nah, ketika ibu meninggal, ibu saat itu atau nenek saat itu, maksudnya ke dianya, saat itu sedang punya anak ini fulana, dan kamu saya susuin. Jadi kamu dengan istrimu itu satu susuan, sama-sama nyusu dengan ibu. Entah si perempuannya anaknya atau si perempuan anak orang lain yang sama-sama disusuin, ya. Maka tidak boleh menikah dengan satu persusuan. Ya, persusuan itu sama dengan pemahroman yang mengharamkan pernikahan, sebagaimana mahram tidak boleh menikah barakallahu fiikum dengan sesama mahramnya. Nah, ya harus dipisah, harus dicerai. Karena seperti kakak beradik mereka. Karena seperti kakak beradik. Kalau cara persusuannya memang sudah sesuai dengan ketetapan syar'i, teranggap anak susuan. Berapa susuan? 5 kali susuan. Kalau sudah 5 kali nyusu dan setiap susuannya selalu kenyang, dalam artian sampai dia lepaskan sendiri, bayi itu sendiri yang melepaskan susuannya kenyang, ini 1. Kemudian nanti siang nyusu lagi sampai kenyang, dia lepas lagi. Malamnya nyusu lagi, dia lepas lagi. Udah kenyang, dia lepas lagi sampai 5 kali. Baru teranggap anak susuan. Tapi kalau baru 1 susuan, kebetulan lagi mudik misalnya, nangis, ASI ibunya nggak keluar, kemudian ini juga lagi di kendaraan, nggak ada susu, sulit mau bikin susu SGM misalnya, nyusulah yang sama-sama sebangku. Tapi cuma sekali aja, walaupun sampai kenyang, tapi cuma sekali. Udah gitu udah pisah, nggak tahu lagi kemana. Cuma kebetulan dalam satu perjalanan. Ini belum teranggap anak susuan, karena belum terpenuhi syarat persusuan. Harus berapa? Minimalnya 5 kali susuan, yang setiap susuannya harus sampai kenyang, sampai bayi itu sendiri yang melepaskan. Nah, barakallahu fikum. Atau sebab yang lain, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ya, perbedaan agama. Ini penghalang, enggak boleh menikah beda agama. Kalau perempuannya yang muslimah, laki-lakinya Nasrani atau laki-lakinya Yahudi, ini enggak sah nikahnya. Lain halnya kalau laki-lakinya muslim, perempuannya Nasraniyah, ahlul kitab, sah nikahnya. Jelas ya? Kalau laki-lakinya muslim, boleh nikah dengan Nasraniyah, ahlul kitab. Tapi kalau perempuannya yang muslimah, laki-lakinya Nasrani, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau sebab yang lain, yaitu sedang ihram, entah ihram haji atau ihram umroh. Ini tidak boleh sedang ihram nikah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini syarat-syarat sahnya pernikahan. Bisa diulangi? 1 apa? Penentuan dari kedua pasangan, ya. Harus jelas siapa namanya. Tidak boleh ngambang. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Padahal putri saya ada 4 orang. Tidak boleh. Harus disebutkan nama atau sifat. Tapi yang kedua, adanya keridoan dari setiap pasangan. Saya ridho dinikahkan dengan fulan, dengan fulana. Tidak boleh ada pemaksaan. Ya, tidak boleh ada pemaksaan. Yang ketiga, adanya wali bagi perempuan. Kalau laki-laki butuh wali tidak? Tidak butuh. Antum nikah sendiri tanpa dihadiri bapak ibu, tanpa dihadiri siapapun, antum sendirian. Nikahnya sah. Yang keempat, adanya 2
orang saksi. Yang kelima, hilang atau terbebas dari penghalang. Tidak ada penghalang yang menghalangi pernikahannya, entah karena satu nasab atau satu susuan atau beda agama. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab.